Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terutama murid-murid Bapak kelas 11. Hari ini Bapak akan membagikan materi terakhir sebelum kalian melaksanakan PAS. Maka dari itu ada beberapa hal yang Bapak ingatkan terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak ingatkan kita masih berada di dalam pandemi COVID-19 yang dimana ada beberapa aturan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Terutama pada hari ini kita sedang melaksanakan PSBB dari Jabar. Kemarin Kota Bandung sudah beres 2 minggu, sekarang ditambah lagi 2 minggu lagi. Semoga apa yang dilaksanakan ikhtiar kita ini bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya pandemi COVID ini bisa hilang dari bumi Indonesia, agar semua kegiatan yang biasa kita lakukan ini kembali normal. Nah, tidak berakhir di situ, yang terutama bagi kalian yang masih keluar rumah, masih nongkrong-nongkrong, nah tolong dikurangi terlebih dahulu supaya penyebaran dari virus COVID ini kita bisa minimalisir. Terus yang kedua adalah bagaimana caranya kita menjaga kesehatan tubuh kita. Ketika kalian sudah keluar dari rumah, Bapak ingatkan kembali ya, ketika masuk ke dalam rumah cuci tangan. Jangan lupa kalau keluar rumah itu menggunakan masker supaya penyebaran COVID ini tidak meluas kembali, dan sayangilah keluarga kalian. Nah, terutama di bulan Ramadan ini tidak ada yang spesial. Mungkin kita tidak taraweh, tidak sholat Jumat dan sebagainya. Bagi yang muslim, Bapak ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, bukan karena ibadah ini kita biasa laksanakan bersama. Mungkin untuk di tahun ini kita laksanakan secara masing-masing, sehingga apa yang didapat, mungkin dulu kita sering keluar rumah, sering tidak ada di rumah waktu bulan puasa, buka bareng dan sebagainya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau ya semuanya juga ingin buka bareng. Teman di kelas pun mungkin ada geng A, geng B, geng C, semua ingin buka puasa, dan itu harus ditahan terlebih dahulu. Nah, maka dari ini Bapak akan memberikan materi yang materinya sebetulnya sering ada. Materinya tetap mengenai kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pak, kenapa sih harus NKRI? Pak, kenapa sih harus cinta terhadap negara kita? Pak, kan banyak ya, kalau kita lihat, Pak, lihat banyak koruptor dan sebagainya. Nah, sebetulnya itu memang sudah ada, tapi Bapak akan selamatkan kalian. Kenapa gunanya kita mempelajari pembelajaran hari ini? Adalah supaya kita tahu dan sadar bagaimana cara menjalani kehidupan sebagai warga negara yang baik. Kalau dulu Bapak belajar, kenapa kita harus belajar PKN ini, adalah to be good, to be a citizenship, menjadi warga negara yang baik. Bagaimana warga negara yang baik itu? Yang tahu hak dan tahu kewajiban. Nah, bagaimana kewajiban kita jalankan, dan hak pun nanti akan mengikuti setelah kita menjalankan kewajiban kita. Nah, apa kewajiban kita sebagai warga negara? Banyak. Nah, sekarang pun sama, ketika PSBB ini kewajiban kita sebagai warga negara, termasuk juga kita menjalankan bela negara. Makanya ada plesetan, ada meme gitu di Instagram atau di media sosial lainnya, bahwa bilang kalau dulu berjuang membela negara itu harus berdarah-darah, tapi kalau sekarang pegang handphone rebahan itu sudah bela negara. Nah, memang hari ini betul, dan ini hal yang mungkin kalau seminggu 2 minggu itu tidak akan terasa ya. Tapi kalau sudah sampai 1 bulan 2 bulan itu akan merasa bosan. Nah, makanya cari kegiatan yang positif yang bisa kalian lakukan di rumah, selama di rumah. Dan hal-hal yang baik, jangan sampai kalian meniru hal-hal buruk seperti apa yang sedang ramai di jagat dunia maya atau di kota Bandung ini. Adalah ada salah satu YouTuber yang melakukan tindakan penistaan terhadap kemanusiaan. Nah, ini jangan sampai hal ini terjadi.
boleh sebetulnya kita melakukan tindakan-tindakan yang yang dianggap bermain-main, yang dianggap masih ya sebatas-batas wajar. Tapi yang tidak dibolehkan adalah ketika kita sudah mulai merendahkan orang lain. Itu yang sudah tidak boleh. Pak, kenapa sih bisa ditangkap? Pak, apa sih pasal yang didakwakan? Pasal yang didakwakan Bapak melihat adalah pasal Undang-Undang ITE, karena dia menyebarkan di salah satu media sosialnya yakni YouTube. Nah, itu yang tidak boleh, karena nanti bisa jadi ada diskriminasi di situ. Nah, kenapa bisa diskriminasi? Ya, Indonesia ini ya merupakan negara yang mempunyai suku, agama, ras, adat istiadat yang begitu banyak. Dari belahan dunia, Indonesia salah satu negara yang memiliki kelebihan di bidang itu. Tidak hanya itu, kita juga memiliki kelebihan di bidang ekonomi. Nah, bagaimana caranya dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, di bab ini Bapak akan memberikan bagaimana materi pada kali ini adalah bagaimana kita bisa memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan, ada kata persatuan dan ada kesatuan. Nah, bagaimana cara menjaga itu semua? Dari banyaknya kasus, misalnya salah satunya penistaan agama, ada lagi pelecehan misalnya suku atau rasis, misalnya kamu si Pit, kamu si Galing, kamu si Hitam. Itu sebetulnya tidak sudah masuk di ranah rasis dan sudah melanggar sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Kemanusiaan karena sudah tidak beradab, menganggap bahwa manusia ini tidak dimanusiakan, dianggap mungkin seperti hewan atau seperti barang atau seperti benda. Nah, maka dari itu kita pelajari dulu yang pertama, apa itu makna dari persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, makna dari persatuan dan kesatuan bangsa secara sederhana berarti ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi satu yang utuh. Contoh misalnya, menjadi satu yang utuh. Di Indonesia ini beragam suku, agama, ras, dan adat istiadat. Nah, bagaimana caranya keempat elemen ini bisa bersatu di Indonesia? Orang Sunda dengan orang Batak, orang Kristen, Hindu, Buddha, Protestan. Nah, semua ini bisa bergabung dalam satu wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini adalah merupakan strategi. Nanti ada poin-poin yang apa yang bisa mengikat kita ini dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus ya, dari Sabang sampai Merauke ya, terutama nih Indonesia ini ada di sini. Indonesia dari sini sampai ke sini. Mungkin nggak kelihatan ya dari belahan dunia. Nah, makna yang pertama adalah ada konsep dulu kenapa Indonesia ini tidak merdeka dan dijajah oleh Belanda sangat lama, hampir 350 tahun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada salah satu politik Belanda yang membuat Indonesia ini tidak bersatu. Ada yang masih ingat politiknya? Ya, betul. Politik Divide et Impera, yang dimana politik ini adalah memecah belah. Tujuannya adalah supaya bangsa Indonesia ini tidak bersatu, supaya bangsa Indonesia ini tidak bisa melawan Belanda. Ketika bangsa Indonesia hanya sekumpulan orang Jawa, sekumpulan orang Batak, sekumpulan orang Sunda, nah ini tidak akan bisa bersatu. Belanda lebih canggih peralatannya daripada bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, makanya dengan politik Divide et Impera ini, Belanda ingin memisahkan Indonesia dan menguasai Indonesia begitu lamanya. Tapi ketika bangsa Indonesia menyatu di tanggal 28, ada Sumpah Pemuda di sana, 28 Oktober 1928. Nah, di sana mereka mempersatukan Jogja, Sumatera, Ambon. Nah, itu bersatu semua. Sudah, kita akan merdeka pada kali ini. Nah, ini adalah salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi. Terus
Juga bagaimana kita melihat konsep kesatuan yang dianut. Konsep kesatuan. Kalau tadi persatuan dari berbagai macam etnis, agama, budaya itu adalah persatuan. Nah, kalau kesatuan bagaimana kita melihat dari wilayah alam yang ada. Kita termasuk negara archipelago atau kepulauan yang begitu luas. Ketika menjadi kepulauan yang begitu luas, otomatis bakal ada kendala ketika dalam penyampaian informasi, logistik, dan sebagainya itu akan berbeda. Nah, maka dari itu, bagaimana kita melihat konsep kewilayahan ini menjadi sebuah kejadian yang alami. Yang pertama adalah ada konsep kewilayahan, yang kedua adalah ada konsep sosial. Yang kedua ada konsep sosial, itu di dalamnya ada politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Terus kesatuan ini meliputi di darat, darat, di laut, dan di udara. Nah, itu adalah salah satu konsep daripada kesatuan. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang biasa kita anut dengan wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara ini bagaimana kita mengetahui perbatasan, bagaimana kita mengetahui batas-batas wilayah, mulai dari darat, laut, dan udara, bagaimana kita mengetahui Indonesia lebih dalam lagi. Itu disebut dengan wawasan Nusantara. Nah, Bapak tanya, sejauh mana wawasan Nusantara kalian terhadap bangsa Indonesia? Gitu. Karena kadang kalau kalian misalnya ingin mencintai seseorang, atau misalnya kalian kayaknya suka nih saya sama si dia nih, otomatis kalian akan mengetahui dari mulai dia pulang jam berapa, dia pegang handphone jam berapa, sampai hal-hal yang paling kecil pun diperhatikan. Nah, bagaimana cara yang kita mencintai Indonesia? Dengan cara kita mengetahui kewilayahannya, sosialnya, budayanya, politiknya, pertahanan, keamanan. Kita harus mengetahui itu semua. Jangan sampai kita menjadi orang yang apatis, yang tidak mau tahu sama sekali. Misalnya itu ada pemilihan, saya mah nggak mau, sama-sama aja, presiden mah udah ada, udah mau yang mana. Betul, banyak seperti itu. Tapi nah, bagaimana caranya kita menggantikan posisi-posisi mereka? Karena mereka nggak akan selamanya jadi menteri, presiden, tidak akan selamanya jadi pejabat-pejabat negara. Kita harus menggantikan itu semua. Nah, terutama misalnya begini, karakteristik dari wawasan Nusantara, yang pertama adalah negara kepulauan. Pengertiannya adalah suatu wilayah laut yang ditaburi pulau besar dan pulau kecil. Ada berapa pulau besar di Indonesia? Ada berapa pulau kecil di Indonesia? Itu hampir puluhan ribu pulau-pulau kecil di Indonesia, baik yang dihuni maupun yang tidak. Nah, yang kedua adalah ada konsep utamanya adalah manunggal wilayah laut, darat, dan wilayah udara. Manunggal itu artinya satu, tidak dibagi-bagi. Misalnya kedaulatan Indonesia bagian timur, barat, dan utara sebagainya, itu semua dalam satu kesatuan yang manunggal, satu kesatuan dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Terus yang ketiga ada laut, perairan merupakan wilayah pokok. Laut dan perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Indonesia ini lebih luas lautannya daripada daratannya. Makanya dulu ada lagu nenek moyangku seorang pelaut. Karena apa? Betul, dulu ini lautan di Indonesia ini sangat luas. Nah, maka dari itu bagaimana cara menyatukannya adalah salah satunya laut dan perairan. Dulu ada kerajaan yang menguasai wilayah laut. Kerajaan apa coba? Masih ingat? Nah, yang keempat adalah laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara darat dan pulau atau satu dan lainnya. Jadi, lautan di Indonesia ini ada beberapa wilayah. Ada yang disebut dengan zona landasan kontinen, ada zona ekonomi eksklusif. Nah, ini semua merupakan satu kesatuan. Bukan berarti dari Pulau Kalimantan ke Jawa itu kan dibatasi oleh laut tuh. Nah, ketika dibatasi oleh laut ini otomatis misalnya berbeda, tidak, tapi satuan yang manunggal ini adalah perairan, laut, darat, laut dan udara ini merupakan satu kesatuan yang utuh gitu.
Nah, bagaimana perwujudan konsep bangsa dalam aspek sosial? Kalau yang tadi kita lihat karakteristik Nusantara, wawasan Nusantara. Nah, kalau sekarang kita bagaimana melihat perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Dalam aspek sosial, yang pertama adalah ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Apa yang terpikir ketika di benak kalian ada bahasa politik jahat dan sebagainya? Tidak, justru politik ini adalah salah satu strategi bagaimana kita mempertahankan bangsa Indonesia ini agar tetap menjadi bangsa atau jadi negara yang memiliki konsep dasar kesatuan Republik Indonesia. Terus di dalamnya adalah perwujudan keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah wadah ruang lingkup. Seluruh bangsa menjadi modal dan milik bangsa. Nah, kekayaan alam yang ada di Indonesia dari mulai darat, laut, dan udara itu sebetulnya adalah modal awal bagi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah. Nah, ini yang seperti tadi Bapak bilang bahwa tidak hanya satu suku saja, banyak. Coba lihat di kelas kalian, adakah orang Jawa, adakah orang Sumatera, adakah orang Batak, Minang, Bali, NTT? Pasti akan beragam, tidak hanya dalam satu wilayah. Dan juga tidak hanya berpatok pada pada kepercayaan yang sama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu. Itu berbagai macam agama di Indonesia. Nah, ini merupakan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama. Terus ada secara psikologis bahwa Pancasila adalah satu falsafah bagi ideologi bangsa. Betul. Pancasila ini harus menjadi falsafah bangsa bahwa 5 sila yang kita pelajari atau misalnya hanya dihafalkan itu seharusnya sudah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan. Bagaimana kita menerapkan itu semua dalam kehidupan sehari-hari. Terus kehidupan politik di negara suatu wilayah Nusantara merupakan suatu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Jadi apapun kegiatan yang ada di Indonesia, terutama kegiatan politik, itu harus berlandaskan atau berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh misalnya, ada pemilihan presiden dan sebagainya, itu harus semua dengan cara kampanye dan sebagainya harus dengan nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Oke, terus nah perwujudan kalau tadi secara politik, nah sekarang perwujudan secara ekonomi. Bagaimana wilayah Indonesia ini baik potensial maupun efektif adalah modal milik bersama. Kalau nggak salah itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nanti di sana lihat ada mengenai ekonomi, ada cabang-cabang produksi, mengenai seluruh kekayaan alam Indonesia ini memiliki negara yang dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah. Dalam mengembangkan ekonominya harus memiliki ciri khas di setiap negara. Terus yang kehidupan ekonomi di wilayah Nusantara merupakan suatu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. Ya, itu betul. Apapun itu, kekayaan alam yang ada di Indonesia seharusnya itu menjadi modal awal bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang makmur. Karena salah satu cita-cita bangsa Indonesia ini adalah merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu makmur. Apa sudah makmur? Nah, ini adalah proses. Bagaimana cara mewujudkannya? Ya kalian lah menjadi tumpuan
negara dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Terus ada dalam kesatuan sosial budaya. Sosial budaya, bagaimana kita melihat kesatuan dalam sosial budaya? Orang Sunda nikah dengan orang Minang, orang Sunda nikah dengan orang Jawa misalnya. Nah, ini semua sebetulnya merupakan sebuah kesatuan yang cukup beragam, karena mungkin penyatuan dua kultur budaya ini hal yang sulit tapi bisa dilakukan. Kenapa sulit tapi bisa dilakukan? Ya inilah salah satu bentuk daripada persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia. Beragam, banyak sekali dari situ. Oke, ada yang terakhir adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan keamanan. Bagaimana kita melihat bahwa kita Indonesia ini ada di sini, di bawah Australia, di atas ada Singapura, Malaysia, Filipina, Cina. Nah, semua ini adalah bentuk daripada pertahanan yang keamanan yang harus kita jaga. Ada faktor-faktor integratif. Integratif itu menyatukan. Yang pertama adalah bangsa Indonesia perekat persatuan. Sebagai yang pertama, faktor integratifnya adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar NRI 1945. Yang ketiga adalah Sang Saka Merah Putih. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kelima, bahasa Indonesia. Yang keenam adalah Sumpah Pemuda. Terus ada lagi bagaimana kita mencintai, ada nasionalisme, ada patriotisme. Nah, apa bedanya nasionalisme dan patriotisme? Kalau patriotisme itu biasanya yang mengeluarkan, kita mengeluarkan apapun itu, tenaga, pikiran, terus harta benda kita untuk bangsa dan negara, itu termasuk jiwa patriotisme. Termasuk jiwa raga pun sama, itu patriotisme. Tapi kalau hanya mencintai, mengetahui, nah itu termasuk nasionalisme. Nah, contoh dari patriotisme adalah yang pertama, adanya cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima adalah tidak kenal menyerah. Jadi kalau kalian baru dikasih tugas terus aduh, nah ini nggak patriotisme. Harusnya pantang menyerah. Gagal coba sampai sukses, sampai berhasil. Nah, ini di sesi 1 ya. Jadi nanti setelah ini Bapak akan berikan lagi di sesi 2, ada beberapa materi lagi sebelum menuju ke ujian nanti. Oke. Kita sambung ke sesi 2. Assalamualaikum.